wabarakatuh. Welcome to podcast Rumah Hukum. Gimana kabar kalian teman-teman hari ini? Sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai masyarakat Rohingya yang datang ke daerah Aceh. Kali ini kita kedatangan tamu dari Hima Fakultas Hukum Unrika. Kepada abangnya boleh dong perkenalkan dirinya. Terima kasih Sarina Azza dan Bung Jamal. Perkenalkan, nama saya Farul Anwar. Saya dipercaya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Unrika periodisasi 2023 sampai dengan 2024. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengundang saya hadir di podcast Rumah Hukum Nogom ini. Tadi saya dengar kita agak sedikit berbincang membahas masalah masyarakat Rohingya. Itu memang yang lagi hangat-hangatnya di Indonesia sekarang ya. Apalagi emang kebetulan juga itu mereka datangnya ke kampung saya karena saya mau orang Aceh. Bung, kita memang tahu belakangan ini kan banyak tuh kasus-kasus, bukan kasus sih, lebih banyak ke arah pengungsi ya, pengungsi dari Rohingya itu dari Myanmar datang ke Indonesia. Nah, kebetulan kan Bung orang Aceh dan kebetulan juga pengungsi tadi itu datang ke kampungnya Bung. Iya. Nah, jadi coba kita mau minta tanggapan Bung selaku mahasiswa, tapi di Kota Batam ya, mahasiswa di Kota Batam itu menanggapi isu terkait Rohingya. Terkhusus lagi Rohingya yang datang ke kampungnya Bung gitu. Jadi memang fenomena kedatangan pengungsi Rohingya itu awalnya itu sekitar 2015, ada gelombang pertama, 2017 juga ada. Memang saat itu mereka dalam keadaan darurat karena seperti kita tahu juga bahwasannya di Myanmar terjadi konflik antara suku Rohingya dan suku aslinya Myanmar. Kita tahu bahwasannya di sana mereka bisa dikatakan seperti membumi hanguskan suku Rohingya. Itu kita nggak membahas bagaimana apa penyebabnya di sana. Setelah itu mereka disebut juga sebagai manusia laut karena mereka terombang-ambing, terus mereka terdampar awalnya ke Aceh itu memang dalam keadaan kondisi darurat. Seperti kita ketahui bahwasanya kapal-kapal mereka juga hancur, mereka juga kekurangan konsumsi, banyak juga yang terkena penyakit karena terdampak terlalu lama di laut itu. Maka saat itu masyarakat Aceh terdampar menjadi masyarakat yang membantu sebagai sesama perimanusiaan aja yang mereka membantu. Berarti itu awal datangnya itu di tahun 2015 itu ya? 2015, 2017. 15-17 itu mereka datang pertama kali. Itulah membuat masyarakat Aceh itu pada saat itu memang mau menolong. Iya. Karena urgensi lah. Iya, sifatnya mereka mendesak. Mendesakan. Lalu kita pengen tuh tanggapan Bung sendiri untuk hari ini kasus terbarunya. Semakin banyaknya masyarakat Rohingya yang datang ke Aceh kan. Jadi tanggapan masyarakat Aceh itu seperti di sana tuh bagaimana? Karena pun kita udah tahu bahwasannya beda permasalahan saat tahun 2017 dengan tahun yang 2023 sekarang ini. Kalau 2017 2015 itu mereka datangnya akibat terdampak yang mendesak. Kan setelah konflik di Myanmar itu mereka sudah dipulangkan semuanya ke Camp Rock, salah satu camp pengungsi terbesar di dunia yang ada di Bangladesh. Dan setelah dari sana mereka baru fenomena tahun 2023 ini mereka berlayar lagi dan mereka memang alasannya terdampar, tapi seperti kita ketahui nggak mungkin kalau cuma 1, 2, 3 kapal itu mungkin masih bisa kita katakan terdampar, tapi kalau udah 5, 6, 7, 8 itu bukan lagi terdampar. Itu memang udah direncanakan mereka mau terdamparnya ke Aceh mungkin. Karena itulah kalau dulu memang masyarakat Aceh belajar dari pengalaman mereka yang dulu, ada memang sifat-sifat yang tidak disenangi sama masyarakat Aceh ini, karena suku Rohingya ini katanya kasar, ada juga yang mereka kabur dari penampungan. Kalau kita memang telusuri itu ada jaringan human traffickingnya, emang ada DPO di sana,
Soalnya bukan satu, dua, tiga masyarakat Rohingya yang kabur dari Indonesia, tapi emang udah belasan puluhan yang kabur gitu. Menurut yang saya ketahui nih Bang ya, katanya tuh masyarakat Rohingya ini sebenarnya mereka mau ke daerah Malaysia. Cuman di sini dia cuman hanya sebatas tinggal sementara. Apakah itu benar menurut pandangan Abang atau bagaimana? Saya mengutip perkataan Profesor Hikmahanto, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Memang dasarnya Malaysia itu ikut menandatangani ratifikasi pengungsi perjanjian tahun 1991 di PBB. Salah satunya Malaysia dan Australia. Dan mereka memang di Malaysia itu ditampung karena mereka dipekerjakan di perkebunan sawit. Di sana kan banyak lahan kebun sawit, jadi mereka ditampung di sana. Kebetulan memang masyarakat Malaysia pun juga menerima awalnya. Cuman sekarang fenomenanya sudah berubah. Kemarin juga kita lihat di berita bahwasanya suku Rohingya juga ikut demo di Malaysia meminta hak tanah mereka. Entah apa dasarnya. Terus mereka memang kabur, lalu mereka baru bersandar ke Aceh. Sebenarnya juga kondisi masyarakat Aceh khususnya di kampung itu bagaimana sebenarnya kondisi mereka, lalu jadi kita bisa berpikir nih sebenarnya Rohingya ini minta apa nih, etnis Rohingya ini mau minta apa di Aceh. Makanya kita pengen bertanya sebenarnya kondisi masyarakat Aceh yang di kampung Bung tempat Rohingya terdapat itu seperti apa kondisi mereka. Kalau yang sekarang kita lihat, mereka kan masih belum didata, mereka juga belum diverifikasi berapa jumlahnya. Yang sampai sekarang ini mungkin 1 bulan ini sudah berlaku mungkin hampir 2000 suku Rohingya yang sudah terdampak di Aceh. Itu juga mereka masih ditempatkan dipisah-pisah, nggak menjadi satu tempat karena kita juga di sana juga di Aceh juga belum dibangunnya camp yang besar. Kalau keadaan mereka ada yang alhamdulillah baik, kalaupun ada yang terkena apa ini namanya, karena terlalu lama di laut, mereka juga akan langsung ditolong. Tapi kalau kondisi masyarakat Acehnya itu gimana? Yang asli masyarakat Aceh? Asli sebenarnya menerima, cuman karena ada pengalaman yang lalu-lalu masih suku Rohingya ini tidak berperilaku baik, jadi kan menimbulkan juga konflik sosial di masyarakat Aceh. Makanya sampai sekarang ini masyarakat Aceh itu dengan tegas menolak. Mohon maaf Bang, sebenarnya kita agak mundur sedikit nih. Yang saya dengar tadi kan katanya ada mungkin apa ya, isu-isu tentang penyelundupan orang Rohingya yang ke Aceh gitu Bang ya. Dan lagi ada juga kabar katanya ditangkap pelaku dari Bangladesh yang mengantarkan para masyarakat Rohingya ke tanah Aceh. Itu bagaimana pendapat saya Bang? Jadi kebetulan kemarin ada pernyataan Kapolda itu hasil penyelidikan di Aceh PD. Itu tepatnya itu Kapolres di sana memberikan statement bahwasannya mereka melakukan penyelidikan kepada suku Rohingya yang terdampar. Bagaimana mereka kok bisa sampai di sini? Berarti dan masyarakat Rohingya itu menjawab mereka kemarin dengan cara membayar sebesar 50 ribu Bangladesh gitu, ataupun kalau dirupiahkan itu sekitar 7 juta untuk yang belum dewasa dan 14 juta untuk yang sudah dewasa. Berarti dengan situ Kapolres menyimpulkan hasil penyelidikan bahwasannya ini ada TPPO. Maka dari situ jadi Kapolres menangkap nahkoda kapal Bangladesh itu sebagai tersangka, dijadikan sebagai tersangka. Dan menurut Abang sendiri, apakah mereka itu sebagai pengungsi gelap ya? Pengungsi gelap. Secara undang-undang keimigrasian mereka dianggap gelap. Kalau secara undang-undang keimigrasian kita mereka dianggap ilegal masuk Indonesia. Tapi karena mereka sudah masuk, kalau kita usir lagi nih melanggar HAM ini Mas. Ya, itulah yang dihindari pemerintahan kita. Makanya satu sisi kan kita ini juga gimana ya, kasus-kasus HAM kan banyak juga kan di Indonesia. Jadi tanggapan Bung sendiri itu terhadap isu ini alasan mendasar maksudnya, alasan mendasar dengan
melandaskan kemanusiaan untuk Langsung. membantu masyarakat Rohingya itu apa? Alasan kita untuk membantu masyarakat Rohingya? Karena isu-isu HAM juga kan banyak di Indonesia kan. Sebenarnya kalau menurut saya kita pemerintah bisa saja menepis isu HAM itu dengan cara bahwasannya kita tidak ikut meratifikasi perjanjian PBB 1951 itu, ataupun dengan ada perpres sesuai dengan perpres kita nomor 3 tahun 2016. Maksudnya mereka itu, kita ini kan pokoknya kenyataan masyarakat Aceh, mereka menolong secara kemanusiaan. Bahkan kemarin ada kasus pengungsi Rohingya terdampar di Biren, mereka sudah bersandar, lalu masyarakat Aceh membagikan sembako ke mereka sebagai persediaan mereka untuk melaut kembali, lalu dibuang sama mereka di tengah laut. Karena mereka memang inginnya itu ditampung, bukan diberikan bantuan konsumsi gitu. Berarti kan kita menyimpulkan dengan jelas mereka memang maunya ditampung. Masyarakat itu sudah bersikeras mau ditampung karena mereka tadi karena mereka sudah bayar pada ke jaringan TPPO itu dari Bangladesh untuk Indonesia. Itu ada upahnya sekitar 7 juta bagi yang belum dewasa dan 14 juta bagi yang sudah dewasa. Jadi masyarakat Rohingya itu merasa karena dia udah bayar, mereka tuh berhak dapat kehidupan, mereka tuh berhak dapat tempat penampungan. Jadi kalau di Aceh sendiri kondisi masyarakat Rohingya itu sampai hari ini tuh bagaimana? Sekarang ini mereka masih sehat-sehat aja, mereka ada tempat penampungan, mereka juga diberikan makanan setiap harinya. Dan mereka juga sekarang ini setelah ada kasusnya kemarin baru ada sekitar 3 orang yang melarikan diri, mungkin baru pihak keamanan membarikade camp itu untuk menghindari larinya lagi pengungsi Rohingya itu. Berarti masuknya etnis Rohingya ini itu kan membuktikan bahwa keamanan laut kita ini agak kurang nih. Bisa dikatakan seperti itu. itu. Bisa dikatakan seperti itu keamanan laut. Jadi tanggapan Bung sendiri terkait keamanan laut dan langkah-langkah masyarakat laut ini sebenarnya apa nih untuk membantu keamanan laut sendiri untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang sama kembali. Dari pemerintahan kita mungkin memang kurang tegas dan kurang adanya pengamanan di laut. Kita bisa mencontohkan negara Singapura. Ketika ada pengungsi yang ingin berlabuh ke perairan Singapura, langsung keamanan laut Singapura menghadang dan mengawal mereka untuk kembali keluar perairan Singapura. Tapi itu semua tidak terjadi di perairan laut Indonesia kita. Makanya mereka dengan bebas bisa memasuki perairan laut Indonesia, bahkan mereka seperti sudah ada koordinatnya gitu. Ketika nih 1-2 kapal terdampar di Aceh Besar, nanti kapal ketiga keempatnya mereka akan bergeser sedikit ke kabupaten yang selainnya. Itu menunjukkan kali bahwasannya keamanan laut kita itu sangat kurang pengamanannya. Kalau masyarakat Aceh sendiri apa nih yang mereka lakukan untuk meminimalisir itu? Saya sudah dapat kabar dari media online di sana bahwa sekarang masyarakat Aceh terutama nelayan itu melakukan pengamanan laut sendiri. Jadi mereka kapal nelayan sendiri mereka gunakan untuk menghadang lebih banyaknya lagi masuk pengungsi Rohingya ke perairan Aceh. Jadi yang menjadi hambatan utama dalam penguatan keamanan laut di sekitar perairan Indonesia, khususnya terkait dengan masuknya pengungsi Rohingya. Jadi sebenarnya apa nih hambatan kita? Sebenarnya kalau memang kita lihat itu sangat Bung ya, karena perairan laut di Aceh itu kan langsung berhubungan langsung dengan Selat Malaka. Laut Andaman itu dan Selat Malaka itu langsung ke perairan internasional. Semestinya ada perairan laut kita yang standby untuk menjaga kawanan laut kita. Tapi sampai hari ini kita lihat tidak adanya patroli laut, itu yang lemahnya Bung menurut kita. Dan kalau sudah masuk pun kalau kita usir kembali kan itu lagi-lagi tadi pelanggaran HAM lah segala macam. Ditambah mereka ini kan menggunakan kartu UNHCR tadi ya, organisasi dari PBB itu. Itu mungkin juga bikin kita agak kesulitan. Jadi tanggapannya juga masyarakat Aceh itu
mengenai kartu UNHCR itu bagaimana tanggapannya? Tadi yang pertama Bung, karena Bung bilang pemerintahan kita takut kita dikenakan kenakan masalah HAM itu. Sebenarnya kalau kita mau nggak peduli aja seperti Singapura, Malaysia, mereka nggak peduli akan isunya, ada isu-isu pelanggaran HAM, mereka langsung menghadang pengungsi Rohingya di perairan laut. Cuman karena Indonesia rentan akan HAM itu, jadi pun pemerintah mungkin agak sedikit melonggarkan keamanan laut di Indonesia, sehingga dampaknya sekarang masyarakat yang berkonflik. Setelah saat ini sampai saat ini Bu, kemarin kalau yang kita lihat masyarakat Rohingya itu sudah kayak dioper ke sana, dioper kemari. Itu karena lemahnya respon dari terutama lemahnya respon dari pemerintah daerah di Aceh. Yang kedua, UNHCR juga sudah seperti tidak kayak mempedulikan gitu. Mereka telat respon. Dan hasil penyidikan Polda Aceh, mereka memang rata-rata pengungsi Rohingya yang datang kemari, mereka memang ada kartu pengungsi yang diterbitkan UNHCR tapi di negara Bangladesh, bukan di negara kita. Menurut Abang, langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun juga pihak-pihak yang berwajib seperti TNI AL ya Bang ya, dalam hal ini untuk menanggapi hal-hal yang seperti ini? Kalau untuk TNI AL jelas mereka harus melakukan patroli laut. Nah, itu mungkin mereka bisa melakukan 24 jam ataupun 12 jam per hari. Dan untuk pemerintah daerah, mereka harus segera memverifikasi ataupun mendata pengungsi yang masuknya hari ini ke Indonesia, khususnya di Aceh, dan mereka juga harus mencari informasi bahwasannya pengungsi ini real pengungsi, bukan nggak termasuk salah satunya kriminal. Jadi setelah itu baru bisa dimusyawarahkan dengan UNHCR, pemerintah daerah, mereka mau ditempatkan di mana ataupun ditempatkan di tempat sementara di sini, ditampung di Aceh ataupun mau gimana. Tentu saja dalam hal ini kan pasti banyak menuai dampak ya Bang ya. Itu pun termasuk sosial ataupun juga ekonomi. Nah, dari pandangan Abang, apa saja dampak-dampak yang diterima oleh warga-warga dari Aceh sendiri? Dampaknya seperti yang kalau dampak sosial itu banyak dari tahun-tahun yang sudah, dari pengalaman yang sudah ada. Karena pengungsi Rohingya ini bisa dikatakan memang tidak berperilaku baik. Mereka itu sering bahkan saat di camp yang di Losmawe, di camp pengungsi bekas kantor imigrasi itu, bahwasannya ada salah satu perawat yang diperkosa sama mereka. Dan sekarang sudah jadi tersangka itu ya? Tersangka itu tahun 2017 yang silam. Itulah Bu, jadi pasca kedatangan masyarakat Rohingya ini kan memang konflik sosial di masyarakat terjadi. Banyak lah konflik sosial, bahkan kekerasan tadi sampai ada tersangka dan ya. Jadi kalau menurut Bung sendiri solusi bagi kita semua, masyarakat Aceh sendiri atau pemerintah untuk menangani kasus ini bagaimana kira-kira? Kalau menurut statement Profesor pengamat hukum internasional itu, seharusnya mereka memang ditempatkan di suatu barak yang dibarikade tersendiri. Kalau mau ditempatkan di pulau, kita harus membangun baraknya lagi, itu kan pasti memerlukan anggaran lagi. Tapi kalau memang sudah ada tempat yang seperti di rumah susun yang di Aceh sana mau ditempatkan mereka, bisa aja, tapi mereka tetap harus di barikade. Contohnya seperti di Hotel Kolekta Batam. Itu kan yang disewa PBB sudah berapa tahun, mereka tapi tetap ada penjagaan. Yang di Sekupang ya Pak? Di Nagoya. Di Nagoya. Hotel Kolekta Batam. Soalnya di Sekupang kan ada juga tuh yang imigrasi. Imigrasi apa sih? Yang banyak orang-orang bertitap juga sih, orang bertitap pengungsi atau apa saya juga pernah tahu. Setahu saya kalau di Batam Hotel Kolekta dulunya, sampai sekarang tak masih ada, saya nggak tahu. Itu emang Hotel Kolekta disewa oleh PBB melalui UNHCR itu. Tapi itu penjagaannya ketat. Tapi kalau di kampung saya, karena memang terlalu riskan, karena kamp pengungsian mereka itu berada di tepi jalur lintas, jadi mudah bagi mereka untuk melarikan diri, langsung naik ke transportasi umum, langsung nyampe ke Medan, dan dari situ baru mereka menyebar ke seluruh Indonesia. Baik. Jadi Bung, terkait tanggapan Bung sendiri terhadap statement dari pemerintah daerah itu bagaimana?
Sampai saat ini pemerintah daerah belum melakukan statement, mengeluarkan pernyataan. Baru saja responnya juga sedikit lambat karena harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten. Nah, baru-baru ini juga Bu, itu kan presiden mengeluarkan statement bahwasannya etnis Rohingya ini bakal ditetapkan sementara dulu di daerah-daerah terdampak lah, misalkan Aceh kan, di daerah-daerah Aceh itu untuk sementara waktu. Tanggapan itu sendiri nih terkait statement itu bagaimana? Itu juga salah satu hal yang positif menurut saya, karena untuk menghindari konflik yang berkelanjutan. Saya takut sekarang, karena saat ini takutnya nanti masyarakat Aceh sudah main hakim sendiri. Jadi presiden melakukan pernyataan tersebut itu supaya pemerintah daerah cepat merespon, terutama dan UNHCR juga. Karena jangan sampai mereka itu yang seperti suku Rohingya itu baru berlabuh 1 hari 2 hari, mereka masih belum tahu ditempatkan di mana. Tapi kalau sudah ada yang koordinasi dari pemerintah daerah dan UNHCR, mereka mungkin bisa dipindahkan ke penampungan sementara. Dan mereka di penampungan sementara itu selama menunggu kembali putusan UNHCR untuk mengembalikan mereka ke Bangladesh. Karena saya balik lagi, menurut undang-undang kita, apalagi undang-undang keimigrasian, mereka itu tetap menyatakan sebagai ilegal masuk Indonesia. Dalam hal ini pasti banyak menuai tentang konflik, apalagi tentang konflik tentang kemanusiaan. Dalam hal ini juga adanya organisasi kemanusiaan berupa UNHCR, betul ya? Yeah. Nah, dalam beberapa waktu yang lalu juga UNHCR ini mengeluarkan statement. Bagaimana menurut pendapat Abang tentang statement tersebut? Kalau sesuai yang tanggapan dari UNHCR Indonesia itu, bahwasannya UNHCR Indonesia meminta pemerintah kita untuk menampung pengungsi Rohingya untuk menghindari hak asasi manusia. Itu kita lakukan hanya sebatas untuk kemanusiaan, bukan karena ada halnya kewajiban pemerintah kita. Karena seperti kita ketahui, pemerintah kita tidak ikut meratifikasi perjanjian konvensi tahun 1951 tentang pengungsi. Jadi atas dasar itu, bahwasanya Indonesia tidak punya kewajiban sama sekali untuk menampung pengungsi. Yang kita lakukan selama ini sudah bertahun-tahun, dari tahun 2015 2017, itu hanya sebagai bentuk kemanusiaan kita, peran kemanusiaan kita terhadap pengungsi itu. Entah kita membagi-bagi apa gitu. Misalkan kayak konflik-konflik yang di negara lain juga, kita kan memberikan bantuan kemanusiaan dengan cara sumbangsi. Iya, itu kalau itu atas landasan hubungan diplomatik dan kemanusiaan. Tapi kalau soal pengungsi ini, Indonesia emang tidak punya kewajiban sama sekali. Yang kita lakukan selama ini hanya soal kemanusiaan saja. Jadi kalau memang tanggapan UNHCR Indonesia itu menyatakan statement seperti itu, saya rasa mungkin beliau kurang tepat melakukan pernyataan seperti itu. Kalau mau dilihat dari pengalaman kita, bertahun-tahun kita membantu pengungsi itu. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk mengakhiri episode kali ini. Dipersilakan untuk Bung Fahrul sendiri untuk close statement. Kira-kira dari hasil kita ini, wawancara tadi itu, close statement dari Bung Fahrul sendiri bagaimana? Saya rasa memang masyarakat Aceh sampai saat ini memang mereka dengan tegas. Di beberapa media sudah mereka mengutarakan bahwasanya mereka dengan tegas menolak pengungsi Rohingya. Mereka menampung selama ini karena pengungsi itu sudah terdampar saja, dan mereka perlu bantuan seperti bantuan makanan ataupun obat-obatan. Tapi mereka tidak mau lagi menampung seperti halnya tahun 2017 yang lalu. Karena masyarakat Aceh sendiri sudah melihat dari pengalaman yang buruk, mereka nggak mau lagi itu terjadi di daerah kami sendiri. Takutnya nanti ada masyarakat yang main hakim sendiri. Jadi kita untuk menghindari konflik-konflik itu, masyarakat Aceh dengan sepakat dan tegas
di beberapa kabupaten, di beberapa tempat mereka mengutarakan bahwasannya mereka menolak pengungsi Rohingya. Oke, untuk terakhir ini solusi eh, terhadap isu pengungsi Rohingya sebagai peran media itu bagaimana? Menurut sampai saat ini peran media cukup menunjang informasi kepada masyarakat, karena bahkan peran media juga untuk memberitahu bahwasannya pada negara luar, khususnya juga kepada Indonesia sendiri, bahwasannya bagaimana masyarakat Aceh menampung mereka, dan itu juga menunjukkan sifat-sifat buruknya pengungsi itu. Kemarin contoh yang di Kabupaten Biren itu, ketika masyarakat Aceh sudah membagikan konsumsi kepada lalu pengungsi membuangnya ke laut. Baik, terima kasih untuk bintang tamu kita hari ini, cukup memuaskan ya Bang ya. Baik, cukup sekian untuk episode kali ini. Terima kasih kepada Bang Fahrul yang sudah datang ke dalam podcast kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.